Halo, welcome back guys. Kita jumpa lagi di cabai rawit lokal Poso kita. Terakhir itu cabai ini kita sudah bahas di part sebelumnya sampai dia berusia 49 hari. Sekarang kita lanjut di usia 59 hari. Dan seperti inilah kondisinya setelah 10 hari berlalu guys ya. Jadi setelah 10 hari perubahannya itu sangat drastis. Cabainya tumbuh sangat rimbun dan tinggi seperti ini. Jadi waktu itu cabai rawit lokal Poso ini kami tanam dengan jarak 50 kali 50 cm guys. Dan ternyata cabai ini baru di usia 59 atau bisa dibilang umurnya itu baru 2 bulan. Dan tingginya itu sudah seperti ini guys. Sudah setinggi yang menanam guys. Bener-bener untuk cabai rawit lokal Poso ini tuh figur tanamannya memang tinggi dan ruas-ruasnya itu panjang ya. Dan waktu itu kami juga tidak menyangka kalau cabai ini tuh bisa tumbuh serimbun ini. Karena sebelum-sebelumnya ketika kita menanam cabai rawit lokal Poso ini, kita tanam langsung di tanah tanpa olah lahan, tanpa bedengan atau tanpa mulsa seperti ini. Itu memang tumbuhnya sangat lebat dan subur. Tapi kita tidak menyangka kali ini tumbuhnya itu selebat ini guys. Jadi untuk cabai rawit lokal Poso kita yang ini, kita juga tidak menyangka kalau dia bisa tumbuh selebat ini. Dan keputusan yang sangat kita sesali waktu itu, kenapa kita menanam dengan jarak 50 kali 50 guys. Seharusnya untuk cabai rawit lokal Poso ini kalau ditanam di dalam bedengan seperti ini itu kita kasih jarak minimal 80 kali 80 cm atau kasih jarak 1 meter sekalian biar cabenya itu leluasa. Jadi nanti pada saat cabenya itu sudah berbuah, hasilnya bisa maksimal karena ruang tumbuh yang dia butuhkan itu tercukupi guys. Nah ini teman-teman bisa lihat usianya baru 2 bulan lebih sudah setinggi ini dan selebat ini ya. Nah jadi salah satu ciri khas cabai rawit lokal Poso ini adalah batangnya itu tinggi, ruas-ruas dahan atau tangkainya itu panjang, kemudian dia bisa tumbuh sangat lebat. Begitupun juga dengan buahnya itu sangat lebat dan banyak ya. Dan kalau kita sebagai petani, kita selalu memasang target satu pohon atau satu tanaman itu minimal menghasilkan 1 kilogram guys. Nah untuk mencapai target 1 kilogram per tanaman, kalau teman-teman menanam cabai rawit lokal Poso ini, target ini tidaklah susah guys. Saya yakin kalian ketika merawat tanaman ini dengan maksimal, target 1 kilo per tanaman itu gampang sekali kita dapat guys. Saya bahkan bisa mendapatkan 1 kilo lebih, bahkan 1,5 kilo untuk satu pohon ya. Dan perawatan untuk cabai lokal Poso ini tuh juga sangat gampang. Jadi saya bisa yakin kalian juga bisa mendapatkan hasil yang sama seperti saya kalau menanam cabai rawit lokal Poso ini. Karena memang tanaman ini tuh kelebihannya adalah buahnya yang sangat lebat, pohonnya yang sangat tinggi ya. Jadi produktivitasnya itu maksimal. Namun di video sebelumnya di part 2 kalau tidak salah ada teman kita yang komen, katanya untuk cabai rawit lokal Poso ini memang buahnya sangat lebat, tapi kelemahannya itu mudah terkena busuk akar dan juga patek. Nah untuk masalah busuk akar saya setuju guys. Jadi selama saya kurang lebih 4 tahun ini rutin menanam cabai rawit lokal Poso ini, masalah utama yang saya dapatkan memang adalah busuk akar guys. Cabai ini itu kalau misalnya masuk musim hujan, dia gampang sekali layu guys. Dan layunya itu pas lagi banyak-banyaknya buah. Jadi bikin kita kayak gampang sakit hati kalau menanam tanaman ini. Tapi untuk masalah busuk akar ini itu bisa diminimalisir guys. Jadi pada saat kalian menanam cabai lokal Poso ini, hindari menggunakan pupuk kohe guys. Pokoknya apapun bentuknya, pupuk kohe ini tuh dilarang. Yang kedua, kasih jarak yang lumayan luas, misalnya 1 meter per tanaman, supaya sirkulasi udara di sekitar tanaman cabai kita ini tuh lancar. Apalagi di bagian bawah atau di bagian akar itu usahakan jangan sampai lembab ya. Karena kalau musim hujan itulah yang akan menyebabkan tanaman cabai lokal Poso ini tuh mudah kena busuk akar ya, mudah kena jamur karena memang tanamannya kan lebat sekali dan rimbun ya. Jadi kalau rapat itu di bagian bawah pasti sangat lembab dan itu yang menyebabkan tanaman ini mudah terkena layu. Kemudian yang ketiga, pada saat persiapan lahan ya, pada saat olah lahan lakukanlah dengan maksimal, lakukan sterilisasi lahan berlapis supaya patogen penyebab penyakit itu semuanya musnah sebelum
sebelum kalian melakukan penanaman guys. Nah, ketiga cara ini tuh bisa mencegah atau bisa meminimalisir dampak dari penyakit penyebab layu pada tanaman cabai lokal Poso ini. Dan itu semuanya sudah pernah saya lakukan dan berhasil guys. Jadi dulu saya pernah menanam cabai rawit lokal Poso ini tanpa olah lahan ya, tanpa mulsa seperti ini. Tapi kita tidak memakai kohe dan juga jarak tanamnya itu saya pakai yang 1 meter per tanaman dan hasilnya lumayan bagus. Tanaman cabai rawit lokal Poso saya yang layu pada saat itu sangat jarang guys, meskipun ada itu cuma 1-2 saja. Jadi pada dasarnya tanaman cabai rawit lokal Poso ini tuh memang sangat gampang terkena penyakit busuk akar, tapi juga bisa diminimalisir atau bahkan bisa dicegah asal teman-teman mengikuti saran yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian untuk masalah penyakit pateknya itu saya kurang setuju guys, karena selama ini ketika saya menanam cabai rawit lokal Poso ini saya jarang menemukan penyakit patek atau busuk buah yang benar-benar parah. Ada sih serangannya tapi sangat minim dan itu bisa diatasi atau bisa dicegah dengan kita rutin menyepray dengan fungisida sistemik guys. Jadi menurut saya untuk cabai rawit lokal Poso ini ketahanannya sama penyakit patek itu sama dengan cabai rawit lokal Salok 2 guys. Kita cukup rutin menyepray fungisida sistemik, itu bisa mencegah penyakit patek sampai cabai ini itu selesai berbuah. Nah, untuk umur tanaman cabai rawit lokal Poso ini itu dia bisa sampai 1 tahun guys. Tapi rata-rata saya menanam cabai ini tuh hanya sampai dia berusia 10 bulan dan dia berbuah bisa sampai 3 kali asal teman-teman rutin melakukan pemberian pupuk guys. Dan untuk pupuknya 1 bulan pertama itu saya pakai NPK Paktani. Nah, setelah 40 HST ke atas saya rutin kocor pakai pupuk NPK Poska subsidi guys. Jadi di kocornya itu di sekitar akar ya, jangan langsung di akarnya atau di lubang tanamnya, tapi kasih jarak sekitar 10 cm untuk lubang pupuknya supaya itu akar tidak mudah busuk. Kalau teman-teman mau mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, pupuknya itu bisa teman-teman ganti dengan MPK grower dicampur KNO3 putih guys. Itu hasilnya akan lebih maksimal, buahnya itu besar-besar dan berat. Nah, untuk interval pengocorannya biasanya saya kocor setiap 10 hari sekali atau 2 minggu sekali juga tidak masalah. Dan dosis yang saya pakai sekitar 300 gram per tangki 16 liter. Nah, sekarang kesimpulannya adalah saya merekomendasikan cabai rawit lokal Poso ini untuk teman-teman coba tanam, apalagi bagi teman-teman yang lahan cabainya itu berada di atas pegunungan atau ketinggian lebih dari 500 meter. Saya rasa cabai ini akan cocok untuk kalian coba tanam, apalagi teman-teman yang sudah pernah menanam cabai rawit lokal Salok 2 dan ingin mencoba cabai lokal lain, kalian bisa coba cabai rawit lokal Poso ini atau cabai patalan ini guys. Saya yakin kalian akan puas dengan hasilnya ya, asal teman-teman mengikuti saran yang saya jelaskan tadi. Untuk melihat bagaimana kondisi cabai rawit lokal Poso ini pada saat dia sudah berbuah, kita akan upload di video yang akan datang ya. Ini tuh videonya sudah panjang dan kita akhiri dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.